Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan. Anggota kelompok kami terdiri dari Dewi Khalisningsih dengan NIM 205221346, Desi Dwi Marlina dengan NIM 205221348, Mira Reifa dengan NIM 205221354, Afrizal Arif dengan NIM 205221368, Pramesti Diah Utami dengan NIM 205221369, dan Embun Karika Andasari dengan NIM 205221371. Deret berkala dan peramalan meliputi analisis tren, variasi musim, variasi siklus, dan gerak tak beraturan. Pendahuluan. Deret berkala merupakan suatu sekumpulan data yang dicatat pada periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi di masa yang mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan di bidang yang lainnya. Analisis tren. Analisis tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu yang nilainya cukup rata. Nah, jika rata-rata berubah bertambah, disebut tren positif atau mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang, disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Yang pertama, ada metode semi rata-rata. Cara menghitung metode semi rata-rata, yang pertama, membagi data menjadi dua bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Dan yang terakhir yaitu merumuskan persamaan tren sama dengan Y sama dengan A plus B dikali X. Berikut merupakan contoh kasus metode semi rata-rata, yaitu data perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom dari tahun 1996 dengan jumlah pelanggan 4,2 juta. Pada tahun 1997, jumlah pelanggan 5 juta. 1998 dengan jumlah pelanggan 5,6 juta. 1999 mencapai 6,1 juta. Pada tahun 2000 mencapai 6,7 juta. Dan pada tahun 2001 mencapai 7,2 juta. Dari data tabel di atas, kita diminta untuk membuat persamaan pelanggan PT Telkom dengan metode semi rata-rata. Untuk penyelesaiannya dibagi menjadi dua kelompok. Banyak data dibagi dua, sama dengan 6 dibagi 2 diperoleh 3 tahun. Dengan kelompok 1, tahun 1996 dikurangi 1998, sedangkan kelompok 2, tahun 1999 dikurangi tahun 2001. Langkah selanjutnya yaitu rata-rata setiap kelompok. K1 sama dengan 4,2 ditambah 5,0 ditambah 5,8 dibagi dengan 3. Hasilnya 4,93. Kemudian K2, 6,1 ditambah 6,7 ditambah 7,2 dibagi 3. Hasilnya 6,67. Langkah selanjutnya yaitu nilai perubahan, atau B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Dihitung 6,67 dikurangi 4,93 dibagi 2000 dikurangi 1997. Hasilnya
0,58. Jadi persamaan trennya adalah 4,93 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 1997 dan 6,67 ditambah 0,58 X dengan tahun dasar 2000. Nah, apabila dituliskan dalam bentuk tabel, tahun 1996 jumlah pelanggannya 4,2, tahun X dasar 1997 negatif 1, tahun X dasar 2000 negatif 4. K1 1997 jumlah pelanggannya 5,0, rata-rata 4,93, tahun X dasar 1997 0, tahun X dasar 2000 negatif 3. Tahun 1998 jumlah pelanggan 5,6, tahun X dasar 1997 1, tahun X dasar 2000 negatif 2. Kemudian tahun 1999 jumlah pelanggan 6,1, tahun X dasar 1997 2, tahun X dasar 2000 negatif 1. Untuk tahun K2 atau 2000 jumlah pelanggannya 6,7 dengan rata-rata 6,67, tahun X dasar 1997 3, tahun X dasar 2000 0. Dan yang terakhir tahun 2001 jumlah pelanggannya 7,2 dengan tahun X dasar 1997 4 dan tahun 4 X dasar 2001. Tren yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Tren dengan kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus garis tren dengan last square yaitu Y aksen sama dengan A plus BX dengan A plus sigma Y dibagi N dan B plus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Contoh soal metode kuadrat terkecil. Terdapat data pada tabel berikut ini. Tahun 1997, jumlah pelanggannya 5,0. Tahun 1998, 5,6. Tahun 1999, 6,1. Tahun 2000, 6,7. Dan tahun 2001, 7,2. Dari data PT Telkom di atas, buatlah persamaan tren dengan metode last square dan tentukan peramalan untuk tahun 2002 dan tahun 2005. Kemudian untuk penyelesaiannya bisa menggunakan tabel yang terdapat kolom tahun yang diisi tahun 1997 sampai 2001, kemudian jumlah pelanggan atau yang disimbolkan dengan Y yang diisi sesuai data, kemudian kode X atau tahun, kolom sampingnya ada X kali Y yang diperoleh dari jumlah pelanggan dikalikan dengan kode X. Contohnya pada tahun 1997, Y-nya 5,0, kemudian dikalikan dengan X negatif 2, hasilnya negatif 10. Selanjutnya ada kolom X kuadrat, yaitu kode X-nya dikuadratkan. Contohnya pada tahun 1997, negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian ada juga pada tabel jumlah pelanggan ada sigma Y yang hasilnya 30,6 dan pada tabel Y kali X ada sigma Y kali X yang hasilnya 5,5, kemudian sigma X kuadrat yang hasilnya 10. Nilai A diperoleh dari sigma Y dibagi dengan N.
yang dihitung 30,6 dibagi 5 yang hasilnya 6,12. Dan nilai B dihitung dari sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat 5,5 per 10 hasilnya 0,55. Jadi persamaan trennya Y aksen sama dengan 6,12 ditambah 0,55 X. Nilai peramalan tahun 2002. Nilai X sama dengan 3, Y aksen sama dengan 6,12 ditambah 0,55 X. Kemudian 6,12 ditambah 0,55 dikalikan dengan 3. Hasilnya 7,77. Sedangkan nilai peramalan tahun 2005, nilai X sama dengan 6. Y aksen dapat dicari dengan 6,12 ditambah 0,55 X. Yang dihitung 6,12 ditambah 0,55 kali 6. Hasilnya 9,42. Metode yang ketiga adalah metode tren kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tidak bersifat linier, di mana metode kuadratis adalah contoh metode nonlinier. Persamaan tren kuadratis dirumuskan dengan X aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Dengan koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus. Rumus mencari A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dipangkatkan 2. Sedangkan untuk mencari B, rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dan untuk mencari C, rumusnya N dikali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y, kemudian dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangkan sigma X kuadrat dipangkat 2. Contoh soal metode kuadrantis. Tahun 1997 dengan jumlah pelanggan 5,0 juta, tahun 1998 dengan jumlah pelanggan 5,6 juta, tahun 1999 dengan jumlah pelanggan 6,1 juta, tahun 2000 dengan jumlah pelanggan 6,7 juta, tahun 2001 dengan jumlah pelanggan 7,2 juta. Dari data di atas, tentukan persamaan tren kuadrantis dan nilai peramalnya untuk tahun 2002 dan 2005. Penyelesaian, di sini terdapat 7 kolom, yaitu tahun, jumlah pelanggan atau Y, kode X atau tahun, YX, X kuadrat, X kuadrat Y, dan yang terakhir X pangkat 4. Tahun 1997 terdapat dengan jumlah pelanggan 5,0, kode X-nya min 2, YX-nya min 10,0, X kuadrat 4, X kuadrat Y 20, dan yang terakhir X pangkat 4-nya 16. Selanjutnya, tahun 1998, jumlah pelanggan 5,6, kode X min 1, YX-nya min 5,6, X kuadrat 1, X kuadrat Y 5,6, dan yang terakhir X pangkat 4-nya 1. Selanjutnya, tahun 1999, jumlah pelanggan 6,1, kode X-nya 0, YX-nya 0, X kuadratnya 0, Y
X kuadrat Y 0, dan yang terakhir X pangkat 4-nya 0. Selanjutnya tahun 2000, jumlah pelanggan 6,7, kode X 1, YX-nya 6,7, X kuadratnya 1, X kuadrat Y 6,7, dan yang terakhir X pangkat 4-nya 1. Selanjutnya, tahun 2001, jumlah pelanggan 7,2, kode X 2, YX-nya 14,4, X kuadratnya 4, X kuadrat Y-nya 28,8, dan yang terakhir X pangkat 4-nya 16. Dari data di atas, dengan jumlah pelanggan terdapat sigma Y sama dengan 30,6 dan jumlah YX-nya sigma Y kali X sama dengan 5,5 dan X kuadratnya sigma X kuadrat sama dengan 10 dan X kuadrat Y sigma X kuadrat Y sama dengan 61,1 dan sigma X pangkat 4 sama dengan batasan A sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 30,6 dikali 34 dikurangi 61,1 dikali 10 dibagi 5 kali 34 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 429,4 dibagi 70 dengan hasil 6,13. Yang B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 5,5 dibagi 10 dengan hasil 0,55. Untuk yang C, N dikali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat pangkat 2 sama dengan 5 kali 61,1 dikurangi 10 kali 30,6 dibagi 5 kali 34 dikurangi 10 kuadrat sama dengan min 0,0017. Dari ketiga tersebut terdapat persamaan kuadratisnya. Y 6,13 ditambah 0,55. Untuk yang X-nya min 0,0017 X kuadrat. Peramalan untuk 2002, X sama dengan 3, Y sama dengan 6,13 tambah 0,55 dikali 3 dikurangi 0,0017 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 7,72. Untuk yang 2005, X sama dengan 6, Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55 dikurangi 0,0017 dikali 6 kuadrat sama dengan 9,37. 4. Metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X dan dinyatakan sebagai pangkat. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan Y sama dengan A
kali dalam kurung 1 tambah B pangkat X, ln Y sama dengan ln A tambah XLN kali dalam kurung 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln sigma ln Y dibagi N, dan B anti ln sigma dalam kurung X kali ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1. Contoh soal tren eksponensial. Tahun 1997 dengan jumlah pelanggan 5,0 juta, tahun 1998 dengan jumlah pelanggan 5,6 juta, tahun 1999 dengan jumlah pelanggan 6,1 juta, tahun 2000 dengan jumlah pelanggan 6,7 juta, tahun 2001 dengan jumlah pelanggan 7,2 juta. Dari data di atas, buatlah persamaan tren eksponensial dari PT Telkom dan peramalnya untuk tahun 2002 dan 2005. Penyelesaian di sini terdapat 6 kolom, yaitu tahun, jumlah pelanggan atau Y, kode X atau tahun, ln Y, X kuadrat, dan XLNY. Dari tahun 1997 dengan jumlah pelanggan 5,0, kode X min 2, LNY 1,6, X kuadrat 4, dan XLNY min 3,2. Selanjutnya, tahun 1998 dengan jumlah pelanggan 5,6, kode X min 1, LNY 1,7, X kuadrat 1, dan XLNY min 1,7. Selanjutnya, tahun 1999 dengan jumlah pelanggan 6,1, kode X 0, LNY 1,8, X kuadrat 0, dan XLNY 0. Selanjutnya, tahun 2000 dengan jumlah pelanggan 6,7, kode X 1, LNY 1,9, X kuadrat 1, dan XLNY 1,9. Dan terakhir, tahun 2001 dengan jumlah pelanggan 7,2, kode X 2, LNY 2,0, X kuadrat 4, dan XLNY 3,9. Dari data di atas, jumlah pelanggan terdapat sigma Y sama dengan 30,6, LNY dengan jumlah sigma LNY 9,0, sigma X kuadrat sama dengan 10, dan yang terakhir sigma XLNY sama dengan 0,9. Pembahasan A sama dengan anti ln dalam kurung sigma lny per n sama dengan anti ln 9/5 sama dengan anti ln 1,8 sama dengan 6,1. B. Anti ln dalam kurung sigma x lny per sigma x kuadrat kurangi 1, anti ln 0,9/10 kurangi 1 sama dengan 1,094 kurangi 1 sama dengan 0,094. Sehingga persamaan eksponensialnya Z sama dengan 6,1 kali dalam kurung 1 tambah 0,094 pangkat X. Peramalan tahun 2002, X sama dengan 3, Z sama dengan 6,1 kali dalam kurung 1 tambah 0,094 pangkat 3 sama dengan 6,1 kali dalam kurung 1,094 pangkat 3
sama dengan 7,89. Tahun 2005, X sama dengan 6, Z sama dengan 6,1 kali dalam kurung 1 tambah 0,094 pangkat 6 sama dengan 6,1 kali dalam kurung 1,094 pangkat 6 sama dengan 10,23. Analisis variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Variasi musim menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Ada beberapa metode perhitungan untuk mengetahui variasi musim, yaitu dengan menggunakan indeks musim. Beberapa metode tersebut yaitu 1. Metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-rata saja. Indeks musim dirumuskan sebagai berikut. Indeks musim sama dengan rata-rata kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Contoh soal rata-rata sederhana. Kita bisa melihat dari tabel tersebut. Data di atas merupakan data produksi padi per triwulan untuk tahun 2008 sampai 2012. Hitunglah indeks musim setiap triwulan. Apabila produksi pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 72,41 juta ton, berapa target produksi setiap triwulan? Untuk penyelesaian, pada tahun 2009 sampai 2012, nilainya dijumlah semua. Produksi 60,33 sampai 69,27 di 2012 dijumlahkan semua, terdapat nilai total 329,52 dengan rata-rata 65,9. Begitu juga dengan triwulan 1, 2, 3. Dari tahun 2008 sampai 2012 bisa dijumlahkan semua dengan total triwulan 1 151,4 dengan rata-rata 30,28. Triwulan 2 dengan nilai total 111,95 dengan rata-rata 22,39. Triwulan 3 dengan nilai total 66,17 dengan rata-rata 13,23. A. Diketahui rata-rata jumlah penjualan yaitu rata-rata total 65,90 adalah untuk satu tahun. Sehingga untuk setiap triwulan harus dibagi menjadi 3, yaitu 65,90 dibagi 3 sama dengan 21,97. B. Indeks musim. Indeks musim 1 sama dengan rata-rata triwulan 1 dikali 100 dibagi rata-rata total sama dengan 30,28 dikali 100 dibagi 21,97. Hasilnya adalah 137,82. Indeks musim 2 rata-rata triwulan 2 dikali 100 dibagi rata-rata total sama dengan 22,39 dikali 100 dibagi 21,97 sama dengan 101,92. Indeks musim 3 rata-rata triwulan 3 dikali 100 dibagi rata-rata total sama dengan 13,23 dikali 100 dibagi 21,97. Hasilnya adalah 60,24. C. Target per triwulan.
Jika diketahui rencana 2015 72,41 ton dan dibagi 3, yaitu 72,41 dibagi 3 sama dengan 24,14. Maka target per triwulan sama dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Triwulan 1 sama dengan 137,82 dikali 24,14 dibagi 100 sama dengan 33,27 ton. Triwulan 2 101,92 dikali 24,14 dibagi 100 sama dengan 33,27 juta ton. Triwulan 3 sama dengan 60,14 kali 24,14 dibagi 100 sama dengan 14,54 juta ton. 2. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui lebih dahulu. Indeks musim metode rata-rata dengan tren dirumuskan sebagai berikut. Indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai data tren dikali 100. Contoh soal metode rata-rata dengan tren. Bisa kita perhatikan tabel tersebut. Dengan soal hitunglah indeks musim bulanan dengan menggunakan data volume penjualan CPO-PT AALI pada tahun 2011. Penyelesaian mencari nilai tren dahulu. Pada soal ini dapat digunakan metode least square. Bulan Januari, Y-nya adalah 95,0, X-nya 5,5, X kali Y 522,50, X kuadrat 30,25, Y aksen 87,94. Di bulan Februari, Y 80,4, X 4,5, X kali Y 361,80, X kuadrat 20,25, Y aksennya 90,97. Maret 108,9, 3,5, X kali Y 381,15, X kuadrat 12,25, Y aksen 94,00. Dengan April 80,9, 2,5, 202,25, 6,25, 97,03. Selanjutnya Mei 109,6, 1,5, 167,40, 2,25, 100,06. Juni 92,0, 0,5, 46,00, 0,25, 103,09. Juli 122,1, 0,5, 61,05, 0,25, 106,11. Agustus 99,0, 1,5, 148,50, 2,25, 109,14. September 102,0, 2,5, 255,00, 6,25, 112,17. Oktober 121,7, 3,5, 425,95, 12,25, 115,20. November 119,0, 4,5, 535,50, 20,25, 118,23. Desember 124,6, 5,5, 68, 5,30, 30,25, 121,26. Jumlahnya adalah yang di Y 1,255,2, X kali Y jumlahnya 433,20 dengan X kuadrat yaitu jumlahnya 143. Penyelesaian dari tabel di atas adalah dengan rumus tren yaitu Y aksen sama dengan A ditambah dengan BX. Dengan koefisien
A sama dengan sigma Y dibagi dengan N sama dengan 1225,2 dibagi dengan 12 sama dengan 104,60. Untuk koefisien B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 433,20 dibagi dengan 143 sama dengan 3,03. Jadi persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan 104,60 ditambah dengan 3,03x. Untuk indeks musim dirumuskan sebagai berikut, yaitu indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi dengan nilai data tren dikalikan dengan 100. Dari penyelesaian di atas, maka diperoleh tabel sebagai berikut. Selanjutnya yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak atau ratio to moving average method adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata tidak ada ketentuan berapa periode atau N. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12 tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Indeks musim metode rasio rata-rata bergerak dirumuskan sebagai berikut. Indeks musim sama dengan nilai rasio dikalikan dengan faktor koreksi, di mana nilai rasio yaitu data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak. Sedangkan faktor koreksi yaitu 100 kali N dibagi dengan jumlah rata-rata rasio selama N. Contoh soal metode rata-rata bergerak. Sesuai pada tabel di atas, maka hitunglah indeks musim dengan metode rata-rata bergerak untuk 3 triwulan dari data produksi padi di atas. Penyelesaian dari contoh soal metode rata-rata bergerak yaitu yang pertama, membuat rata-rata bergerak dan rasio data asli dengan nilai rata-rata seperti pada tabel. Penjelasan dari tabel tersebut yaitu yang pertama, membuat rata-rata bergerak dengan 3 triwulan, maka dibuat penjumlahan setiap 3 triwulan. Contoh penjumlahan triwulan pertama yaitu 28,12 ditambah 20,91 ditambah 11,29 sama dengan 60,33. Nilai ini bisa diletakkan pada triwulan 1, 2, atau 3, tidak ada aturan baku. Untuk contoh ini diletakkan pada triwulan 2 karena posisinya ada di tengah. Untuk jumlah total triwulan selanjutnya bergerak, yaitu meninggalkan triwulan 1 tahun 2008 dan masuk triwulan 2 tahun 2008, sehingga menjadi 20,91 ditambah 11,29 ditambah 29,51 sama dengan 61,71. Hal ini diteruskan sampai selesai. Yang kedua, membuat rata-rata bergerak. Jumlah penjumlahan selama 3 triwulan perlu dibuat rata-ratanya dengan cara membagi jumlah pada kolom 4 dengan 3. Contoh 60,33 dibagi 3 sama dengan 20,11. Yang ketiga, membuat indeks musim dengan membuat rasio antara data asli dengan data rata-rata. Contoh 20,91 dibagi 20,11 dikalikan 100 sama dengan 104,01. Setelah mendapatkan indeks musim setiap triwulan, perlu untuk mengetahui rata-rata setiap kuartalan dari setiap tahunnya. Maka dari indeks musim triwulan dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama. Setelah itu diperoleh seperti tabel berikut, yaitu untuk rata-rata triwulan pertama adalah 138,84, triwulan kedua dengan rata-rata 102, dan triwulan ketiga dengan rata-rata 58,97. Menentukan faktor koreksi, jumlah kuartal dalam setahun atau N sama dengan 3. Oleh sebab itu, penjumlahan nilai rata-rata indeks kuartalan yaitu 138,84 ditambah 102,00 ditambah 58,97 seharusnya menjadi 300. Namun yang terjadi adalah 299,81. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan faktor koreksi. Faktor koreksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Faktor koreksi sama dengan 100 kali N dibagi dengan jumlah rata-rata.
di mana sama dengan 100 kali 3 dibagi dengan 299,81 sama dengan 300 dibagi dengan 299,81 sama dengan 1,00064404. Selanjutnya yaitu indeks musim kuartal, selanjutnya dikalikan dengan faktor koreksi. Untuk indeks triwulan pertama yaitu 138,84 dikalikan dengan faktor koreksi yaitu 1,00064404 sama dengan 138,93142 dibulatkan menjadi 138,9. Indeks triwulan kedua sama dengan 102,00 dikalikan 1,00064404 sama dengan 102,06332 dibulatkan menjadi 102,1. Dan yang terakhir yaitu indeks triwulan ketiga sama dengan 58,97 dikalikan dengan 1,00064404 sama dengan 59,00526 dibulatkan menjadi 59. Variasi siklus. Variasi siklus adalah gerakan jangka panjang di sekitar garis tren dan berlaku untuk data tahunan. Gerakan ini bersiklus berulang setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan siklus adalah suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Dalam perekonomian mengalami gelombang siklus, yaitu 1. Resesi, 2. Pemulihan, 3. Ledakan, boom, 4. Krisis. Dari keempat perekonomian mengalami gelombang siklus di atas dan mempunyai periode yang disebut dengan periode lama siklus. Komponen data berkala. Rumusnya yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, dengan T adalah tren, S adalah variasi musim, C adalah siklus, dan I adalah gerak tak beraturan. Jika Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y per S sama dengan T, C, I. TCI adalah data normal, maka unsur tren dikeluarkan. Maka rumusnya menjadi CI sama dengan TCI per T. Berikut adalah contoh soal metode variasi siklus pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Keterangan pada kolom T sama dengan Y aksen, yaitu kuadrat terkecil. Pada kolom S sama dengan indeks musim. Pada kolom C sama dengan rata-rata bergerak. Dan CI yaitu indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam data. Yang keempat, gerak tak beraturan atau irregular movement adalah suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Penyebab gerak tak beraturan yaitu perang, krisis, bencana alam, dan lain-lain. Indeks gerak tak beraturan, komponen data berkala sudah diketahui, yaitu rumusnya Y sama dengan T kali S kali C kali I. CI adalah faktor siklus
dan C adalah siklus. Maka I sama dengan CI per C. Contoh kasus gerak tak beraturan bisa dilihat dari tabel berikut. Indeks tak beraturan pada tahun 2005 di triwulan 3 yaitu 117,8 dibagi 117,75. Hasilnya 100,10. Berikut ini adalah grafik data produksi padi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.